Cilegon tidak pernah benar-benar tidur. Tetapi hari itu, kota industri tua ini seolah terbangun dengan cara yang berbeda. Di balik deretan pabrik baja, cerobong cerah, dan dentingan mesin yang tak pernah berhenti, sebuah kompleks raksasa berdiri megah. Lampu-lampu besar memantulkan cahaya ke langit senja, sementara ribuan pekerja dan undangan resmi menyaksikan momen yang bahkan beberapa tahun lalu masih dianggap mustahil untuk terjadi. Angka itu, 64 triliun rupiah, menggema di berbagai pemberitaan, percakapan publik, dan pidato para pemimpin. Sebuah investasi yang tidak hanya memecahkan rekor nasional, tetapi juga membentuk babak baru industrialisasi Indonesia. Nama resmi kompleks itu adalah Lotte Chemical Indonesia, dan ia kini tercatat sebagai fasilitas petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Pabrik yang memproduksi bahan baku industri modern, dari etilena dan propilena, hingga berbagai turunannya yang menjadi fondasi plastik, otomotif, alat medis, kabel, dan ribuan produk lain yang selama ini kita gunakan setiap hari. Namun di balik gemerlap peresmian dan rentetan angka fantastis dalam laporan ekonomi, ada sebuah kisah panjang yang jarang diketahui publik. Kisah tentang diplomasi yang tak terlihat kamera, tentang konsistensi lintas pemerintahan, tentang kerja keras yang bahkan tidak tercatat dalam dokumen resmi, dan tentang bagaimana sebuah bangsa menegakkan kembali kepercayaan dunia di tengah tantangan global. Proyek raksasa ini bukanlah proyek yang mulus sejak awal. Ia bukan hasil keputusan semalam atau kesepakatan spontan. Lotte Chemical Indonesia sebenarnya telah direncanakan bertahun-tahun sebelumnya. Namun sengketa lahan, masalah regulasi, dan hantaman pandemi COVID-19 membuat proyek ini sempat tertahan lebih dari 5 tahun. Pada masa itu, banyak pihak mulai meragukan apakah pabrik ini akan benar-benar terwujud atau hanya akan menjadi proyek mangkrak lain yang terlupakan oleh waktu. Di tengah keraguan itu, ada peran penting Kementerian Investasi yang bergerak jauh dari sorotan publik. Bahlil Lahadalia, sosok yang sering tampil sebagai figur yang lugas dan tegas, ternyata menjalankan diplomasi maraton di balik layar. Ketika pandemi membuat dunia lumpuh, ketika negara-negara menutup perbatasan, dan ketika investor global menarik diri dari berbagai proyek di seluruh dunia, Bahlil justru mengambil langkah yang berbeda. Dalam 1 tahun pandemi, ia terbang ke Seoul hampir 10 kali, sebuah upaya yang bahkan banyak orang dalam pemerintahan sendiri tidak mengetahuinya. Dalam proses itu, salah satu stafnya bahkan harus tinjau berbulan-bulan di Korea Selatan setelah terpapar COVID. Tetapi mereka tetap bertahan demi menjaga kepercayaan investor agar tidak goyah. Usaha itu membuahkan hasil. Korea Selatan tidak menarik investasinya, dan proyek yang sempat dianggap sekarat itu hidup kembali. Namun cerita ini tidak hanya tentang diplomasi birokrasi. Ia juga tentang hubungan antar pemimpin negara. Kesepakatan awal Lotte Chemical Indonesia sebenarnya dimulai pada tahun 2020. Ketika Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Busan. Di sana, keduanya menyepakati kerjasama strategis di sektor petrokimia sebagai bagian dari hubungan ekonomi jangka panjang. 4 tahun setelah pertemuan itu, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, cita-cita tersebut akhirnya diwujudkan. Inilah salah satu momen yang jarang terjadi dalam politik modern Indonesia. Kesinambungan lintas pemerintahan. Proyek besar seringkali mati di pergantian rezim, terhenti karena ego politik atau disabotase oleh konflik kepentingan. Tetapi Lotte Chemical Indonesia menjadi pengecualian. Jokowi yang menanam benih diplomasi dan komitmen awal, dan Prabowo yang meresmikan hasilnya. Kontinuitas seperti ini adalah fondasi utama bagi pembangunan industrialisasi jangka panjang. Berdiri di atas lahan seluas 110 hektar, kompleks ini kini menjadi sumber produksi berbagai material vital bagi industri nasional. Dari etilena yang selama ini sebagian besar masih harus diimpor, hingga propilena yang menjadi bahan baku berbagai produk plastik modern. Produksinya mencapai 15 jenis bahan kimia dasar, dengan 70% digunakan untuk kebutuhan domestik, sementara 30% lainnya akan diekspor ke pasar internasional. Nilai transaksinya diperkirakan mencapai $2 miliar per tahun, angka yang menunjukkan betapa strategisnya peran pabrik ini dalam rantai pasok global.
Dampaknya bagi masyarakat lokal pun sangat terasa. Selama masa konstruksi, lebih dari 17.000 tenaga kerja terserap langsung. Sementara efek berganda menciptakan hingga 40.000 lapangan kerja tambahan. Warung makan, penginapan, bengkel, transportasi lokal, hingga usaha-usaha kecil di sekitar Cilegon mendapatkan manfaat dari proyek ini. Kota yang selama ini dikenal sebagai kota baja, kini berubah menjadi pusat pertumbuhan baru bagi industri petrokimia nasional. Namun sorotan terbesar hari itu bukan hanya pada mesin-mesin raksasa atau angka-angka ekonomi yang fantastis. Sorotan itu terpusat pada pidato Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan tersebut, ia tidak hanya berbicara tentang investasi dan industri, tetapi juga tentang integritas, disiplin, dan rasa hormat. Ia menyampaikan terima kasih secara terbuka kepada Presiden Joko Widodo, mengakui bahwa proyek sebesar ini tidak akan pernah terwujud jika tidak dimulai pada masa pemerintahan sebelumnya. Kata-kata sepantasnya beliau diundang menjadi kalimat yang menggema, mematahkan sekat politik yang selama ini sering membelah opini publik. Ucapan itu disambut tepuk tangan meriah, seolah menjadi simbol bahwa pembangunan sejati tidak memiliki warna politik, bahwa keberlanjutan harus dijaga bersama. Prabowo juga menyinggung filosofi Jawa, mikul dhuwur, mendem jero, sebuah prinsip moral untuk mengangkat tinggi kebaikan seseorang dan menyimpan dalam-dalam kekurangannya. Sebuah nilai yang mulai jarang terdengar dalam dinamika politik modern yang sering lebih sibuk mencari kesalahan ketimbang menghargai capaian. Di hadapan para pekerja, pejabat, dan delegasi Korea Selatan, Prabowo mengingatkan kembali tentang pentingnya menghormati mereka yang telah memulai langkah besar sebelum kita. Lebih jauh, ia bercerita tentang pengalamannya di masa muda. Saat menjalani pelatihan militer di bawah instruktur asal Korea Selatan, ia mengingat bagaimana kerasnya disiplin yang diterapkan. Tidak ada libur di hari Natal, tidak ada jeda di hari Idul Fitri. Latihan tetap berjalan, karena bagi bangsa Korea, kerja keras dan disiplin adalah kunci untuk bangkit dari reruntuhan perang menjadi salah satu raksasa industri dunia. Prabowo mengenang pesan pelatihnya, "Jika kau ingin menang, tidak ada jalan lain selain latihan." Dari pengalaman itulah, ia memahami bagaimana Korea bisa bangkit begitu cepat dan mengapa mereka kini menjadi mitra industri yang tegas, cepat, dan penuh dedikasi. Prabowo menyebut nama Jenderal Park Chung-hee, pemimpin legendaris Korea Selatan yang menjadi arsitek industrialisasi negaranya. Park bukan hanya pemimpin kuat, tetapi juga sosok yang dikenal bersih dan tidak korup. Ia memimpin Korea dengan disiplin keras dan fokus yang tajam pada pembangunan ekonomi. Bagi Prabowo, kisah itu bukan sekadar sejarah negara lain, tetapi sebuah inspirasi nyata bahwa sebuah bangsa hanya bisa maju jika pemimpinnya memiliki integritas dan warganya memiliki disiplin. Pidato itu tidak hanya menggugah secara emosional, tetapi juga memberikan arah strategis tentang bagaimana Indonesia seharusnya melangkah ke depan. Prabowo menekankan bahwa kunci dari pembangunan industri bukan hanya investasi besar, bukan hanya mesin canggih, tetapi kepercayaan. Kepercayaan antara pemerintah dan rakyat, antara pemerintah dan investor, dan antara sesama pemimpin. Tanpa kepercayaan, kata Prabowo, tidak ada investasi. Tanpa investasi, tidak ada kemajuan. Inilah pesan yang sederhana, tetapi memiliki makna mendalam dalam konteks global. Dunia sedang menata ulang rantai pasok industri. Banyak negara berlomba menarik investasi dengan berbagai insentif besar. Namun Indonesia memilih jalan berbeda. Indonesia ingin menjadi mitra yang dapat dipercaya, bukan sekadar pasar yang mudah dimasuki. Dan berdirinya Lotte Chemical Indonesia menjadi bukti bahwa strategi ini berhasil. Proyek ini bukan hanya investasi, tetapi juga diplomasi industri. Kerjasama dengan Korea Selatan menunjukkan bahwa Indonesia mampu memainkan peran strategis di antara persaingan global Asia Timur. Di saat China dan Jepang bersaing memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara, Indonesia menunjukkan keseimbangan yang matang dengan memperluas kerjasama dengan Korea Selatan sebagai mitra setara. Posisi Indonesia semakin kokoh di peta geopolitik regional. Di sisi lain, proyek ini juga mengukuhkan transformasi besar dalam agenda hilirisasi nasional. Setelah sukses di sektor nikel, tembaga, dan bauksit, kini migas dan petrokimia memasuki babak baru. Indonesia perlahan meninggalkan statusnya sebagai eksportir bahan mentah yang selama puluhan tahun membuat ekonomi stagnan. Kini,
Indonesia mulai memproduksi bahan bernilai tambah tinggi dan menggeser perannya dalam rantai pasok global dari pemasok bahan mentah menjadi produsen industri. Bagi warga Cilegon sendiri, pabrik ini bukan sekadar bangunan industri, tetapi sumber kehidupan baru. Banyak keluarga merasakan perubahan signifikan. Pekerja lokal yang sebelumnya harus bekerja jauh dari rumah, kini memiliki peluang di kota sendiri. UMKM tumbuh subur dan suasana ekonomi lokal kembali hidup. Kota Baja kini memiliki identitas baru sebagai pusat petrokimia Indonesia. Dalam kesempatan lain, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa proyek ini adalah bukti kekuatan kolaborasi. Ia berkata, kita tidak bisa membangun sendirian, kita membutuhkan mitra yang percaya, dan kita membutuhkan pemimpin yang mau mendengarkan. Pemerintah juga menyiapkan lebih dari 18 proyek hilirisasi baru senilai 300 triliun rupiah yang akan bergerak di sektor energi terbarukan, baterai kendaraan listrik, dan berbagai manufaktur modern. Semua ini diarahkan untuk memperkuat fondasi industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.